Ya, selamat pagi, siang, sore, malam buat Bapak Ibu, buat teman-teman, buat saudara-saudara Mas, Bro, Mbak, Sis, dimanapun Anda berada hari-hari ini. Oke, eh, pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu tutorial, di mana tutorial ini membantu untuk kita memberikan satu pembelajaran ataupun membuat satu meeting di tempat yang jauh, di tempat yang berbeda karena adanya himbauan dari pemerintah untuk tinggal di rumah, untuk bekerja dari rumah, untuk sekolah dari rumah, belajar dari rumah, dan semuanya dikerjakan di rumah supaya semuanya bisa terhindar dari adanya penyebaran virus corona. Oke, kali ini saya akan memberikan satu tutorial untuk pembuatan satu kelas atau satu meeting online dengan menggunakan satu aplikasi yang namanya adalah Zoom. Zoom, ya, apa ya? Zoom, Zoom, Z-O-O-M, Zoom, Zoom, ya itulah Zoom ya. Nah, ini ini adalah aplikasi Zoom Cloud Meeting. Yang pertama kita harus menginstal dulu aplikasinya. Kita buka Google Play Store ataupun di Apple App Store juga ada. Kemudian kita install. Dan kita tunggu terlebih dahulu. Aplikasi ini yang digunakan oleh Bapak Presiden kita, oleh menteri-menterinya untuk membuat satu meeting. Ya, kita tunggu untuk aplikasinya bisa terinstall dulu. Ya, kalau aplikasinya sudah terinstall akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara sekalian. Ada aplikasi yang namanya Zoom. Nah, silahkan klik Zoom ini. Aplikasi ini diklik, kemudian nanti akan muncul sebuah dashboard atau sebuah tampilan pertama dari aplikasi ini, yaitu ada tulisan Start Meeting, Start or Join a Video Meeting on the Go. Dan ada gambarnya orang dengan HP, ada laptop di layar, dan lain sebagainya. Nah, di bawahnya ada 3 menu, ya. Ada Join a Meeting, ada Sync Up, ada Sync In. Untuk Join a Meeting itu adalah jika kita mau langsung join atau bergabung dengan satu meeting yang sudah dibuat oleh dosen, satu meeting yang sudah dibuat oleh rekan sekerja kita dalam kantor ataupun di mana, atau bos kita, atasan kita sudah buat meeting. Nah, kita langsung join lewat sini bisa, yaitu dengan menggunakan meeting ID. Dan setelah ini nanti ada join meetingnya itu akan berubah jadi hijau, tulisan join meeting. Kalau di sini di bawahnya nama Redmi 8 itu. Setelah Anda klik join meeting, nanti akan muncul password. Nah, itu juga yang diberikan oleh si pembuat meeting itu. Oke, ini kita skip dulu aja. Kemudian yang pertama adalah kita akan membuat satu meeting. Tapi untuk membuat satu meeting itu kita membutuhkan satu akun. Bagaimana caranya untuk mendapatkan satu akun? Yaitu dengan cara sync up. Kemudian berikan email saudara, nama email saudara, kemudian nama Anda. Kemudian di sini ada I agree the terms of service. Silahkan diklik dan next. Nanti akan muncul seperti ini yang menandakan kita itu sudah dikirimkan email untuk pokoknya kita sudah dikirimkan email. Silahkan buka email Bapak Ibu, saudara-saudari, Mas Bro, Mbak Sis, dimanapun Anda berada. Setelah itu selesai, nanti setelah buka email nanti akan buka ada yang namanya buat password dan lain sebagainya, diikutin saja. Tapi saya akan skip di situ karena itu yang penting tinggal ngikutin emailnya.
buka email dulu. Kalau sudah terverifikasi semuanya, tinggal nanti langsung buka aplikasi Zoom lagi, kemudian sign in. Kemudian klik di alamat address sesuai dengan yang tadi. Ini passwordnya sudah saya bikin otomatis. Jadi di atasnya itu adalah nama email kita, alamat email kita, kemudian di bawahnya adalah password. Kemudian kalau sudah, silahkan sign in. Ya, nunggu dulu. Ini untuk yang ada fingerprintnya bisa dikasih fingerprint, oke aja. Kalau saya tidak perlu. Oke. Layar utama ketika kita sudah login atau sign in adalah seperti ini. Ada new meeting, ada join schedule, ada share screen, dan lain sebagainya. Join a meeting ini adalah yang seperti tadi, kita langsung mengikuti, nah ini. Jadi join meeting kayak seperti tadi. Kalau yang tadi, awal tadi tidak perlu pakai nama kita, atau tidak perlu sign in juga bisa, tapi itu nanti tidak ada namanya kita. Yang tadi kan ini nama perangkat kita aja, Note 8 tadi. Nah, Redmi 8 ya. Nah, kalau yang ini sama seperti tadi. Bedanya apa? Bedanya hanya di kita sudah sign in sama yang tadi belum aja. Bisa digunakan yang tadi juga, bisa gunakan yang ini. Ini untuk join a meeting. Kemudian, kalau kita mau membuat satu meeting atau membuat satu video, bukan video call, ya video call bersama banyak orang, ini aplikasi ini bisa mengakomodasi 100 orang. Jadi kalau untuk kelas juga bisa, untuk pembelajaran juga bisa, untuk seminar juga bisa, untuk meeting dalam jangkauan yang cukup besar, maksimal 100 orang, ini masih bisa digunakan. Dan saya kira tidak ada meeting yang lebih besar kecuali meeting anggota DPR. Anggota ini, ya mungkin itu menggunakan yang lebih besar lagi. Tapi untuk kalangan anak-anak mahasiswa, untuk kalangan dosen, untuk kalangan perkantoran, aplikasi ini cukup bisa membantu. Kemudian bagaimana cara membuat satu meeting adalah dengan cara silahkan klik di new meeting. Kemudian ini Anda bisa menggunakan personal meeting ID, bisa digunakan, nanti otomatis ini yang akan jadi ini adalah personal meeting di bawahnya ini. Ataupun tidak juga bisa. Saya akan mencoba untuk tidak menggunakan use personal meeting atau menggunakan personal meeting, tidak menggunakan personal meeting. Maaf agak belibet. Kemudian kita klik start meeting. Langsung klik start meeting. Kemudian nanti akan menampilkan gambar kita. Ini klik got it aja. Kemudian izinkan Zoom merekam audio. Ini harus diizinkan supaya audio kita, suara kita itu bisa ada. Silahkan diizinkan. Kalau itu ditolak, nanti kita nggak akan ada suaranya untuk waktu konferensi itu. Kemudian ini juga kamera silahkan diizinkan. Nah, kameranya seperti ini, tapi ini saya balik aja. Kameranya bisa dibalik, di atas itu ada logo headset, kemudian sampingnya ada logo kamera yang bisa untuk membalikkan antara kamera depan dan kamera belakang. Kemudian di atas itu ada nomor, kemudian ada yang belakangnya ada kunci gembok, itu ada tulisan E. Nah, itu adalah nomor ID meetingnya kita. Meeting ID-nya kita itu. Jadi itu yang nanti akan disampaikan kepada klien, kepada mahasiswa, ataupun kepada rekan sekerja yang akan kita ajak meeting. Kemudian di bawahnya itu adalah password. Silahkan passwordnya itu juga dikirimkan supaya bisa tersampaikan juga.
Yang atas itu ID meeting dan bawahnya password. Itu dua-duanya harus dikirimkan. Nah, kalau itu sudah dikirimkan, kemudian nanti akan ada orang yang gabung. Oh, ini bentar. Maaf. Bentar ya. Nah, kalau itu tidak ini juga di bawahnya juga ada mute, itu untuk menonaktifkan mic kita, suara kita, kemudian stop video untuk menonaktifkan video kita, share ini. Nah, di share ini adalah kita bisa membagikan foto, dokumen, atau Dropbox, atau Google Drive, file Google Drive gitu. Atau bahkan kita bisa memberikan screen. Nah, screen ini bisa digunakan untuk presentasi kalau kita menggunakan presentasi di laptop. Screen ini yang akan screenshot atau merekam layar yang ada di laptop supaya kita bisa mengajar atau bisa presentasi dengan menggunakan laptop dan atau menggunakan file presentasi, dan kita tetap masih bisa terlihat atau muka kita masih tetap bisa terlihat oleh mahasiswa ataupun oleh orang yang kita ajak meeting itu tadi. Itu screen. Dan di atasnya ada foto, ada dokumen. Dokumen ini yang digunakan adalah bentuknya adalah gambar dan PDF. Jadi cuman dua itu. Jadi kalau mau membagikan dokumen, silahkan. Dokumen yang bisa dibagikan adalah bentuk gambar dan bentuk PDF. Begitu. Ada share whiteboard juga di paling bawah itu, silahkan diklik. Kita coba ya, share whiteboard. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti di tampilan di klien itu atau di tempat mahasiswa itu akan juga menampilkan seperti ini. Dan ini bisa jadi papan tulis. Ini bisa jadi papan tulis. Ini itu papan tulis. Jadi ketika kita sudah klik tadi, kita bisa menuliskan apa. Setelah kemudian di sini ada di bawahnya itu ada pilihan-pilihannya. Kalau itu hapus, silahkan dihapus. Kemudian sampingnya nulis itu silahkan dihapus juga. Nah, bisa dihapus. Kemudian ini juga untuk untuk tulisannya, warnanya dan lain sebagainya. Dihapus lagi. Nah, itu lagi. Itu kemudian ada kalau di sampingnya share itu ada partisipan. Bisa diklik. Ini untuk invite orang atau invite klien. Silahkan di bawahnya ada tulisan invite. Silahkan di invite. Bisa dikirim pesan, bisa dikirim email, bisa kirim invite kontak Zoom, atau copy URL bisa di copy kemudian nanti dikirim lewat WhatsApp atau lewat yang lainnya. Dan di bawahnya itu nanti dari sana akan ngeklik linknya, dan dari link itu akan masuk kepada tempat kita. Tapi mereka harus install aplikasi Zoom ini juga, baik itu di laptop ataupun di handphone atau smartphone kita. Sampingnya invite itu ada mute all atau unmute all. Itu digunakan untuk seandainya kita ingin hanya kita saja yang ngomong atau hanya kita saja yang berbicara, ya kita silahkan klik di mute all. Dan bisa dikembalikan lagi di unmute all. Itu tadi untuk partisipan. Dan jika kita sudah selesai, di pojok kanan atas itu ada tulisan end. Silahkan klik. Kemudian kalau
bukan kita yang membuat meeting, kita bisa leave meeting atau meninggalkan meeting itu. Tapi kita juga bisa end meeting. End meeting berarti kita mengakhiri meeting itu, kalau kita sudah selesai. Silahkan diklik. Ya, tampilan akan seperti ini lagi. Kemudian dari sini juga kita bisa membuat satu schedule, kemudian bisa membuat share screen. Silahkan memberikan screen kita dan lain sebagainya. Ini bisa membantu kita untuk pembelajaran di rumah, untuk rapat di rumah, segala pekerjaan bisa bekerja dengan baik, rapat bisa berjalan dengan baik, kemudian pembelajaran di rumah juga bisa belajar dengan baik, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan aplikasi ini sangat membantu kita untuk dalam keadaan seperti ini. Bahkan aplikasi ini untuk kedepannya juga masih bisa membantu walaupun virus corona itu sudah tidak ada ataupun kita sudah bisa beraktivitas seperti yang lainnya, seperti biasanya. Tapi dengan adanya aplikasi ini, kita bisa lebih lagi maju karena kita bisa belajar dimanapun kita mau. Kita mungkin ada di luar kota dan lain sebagainya, kita masih bisa memberikan satu pelajaran ataupun kita masih bisa meeting bersama klien jika klien itu ada di luar kota dan lain sebagainya. Nah, itu saja sekian dari saya untuk tutorial kali ini mengenai aplikasi Zoom, dan aplikasi ini akan membantu kita semua. Dan akhir kata, selamat malam, selamat sore, selamat siang, dan selamat pagi. Dan selamat belajar, selamat bekerja dari rumah. Salam.